Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Husna dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2018-503. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi dan bisnis dengan materi surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Berikut penjelasan materi yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diartikan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Yang selanjutnya yaitu surat berharga adalah surat pengakuan utang, wisel, perseroan terbatas, saham, obligasi, kredit atau setiap derivatif, dan surat berharga atau kepentingan lain untuk suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. Yang selanjutnya yaitu fungsi surat berharga. Fungsi surat berharga yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua yaitu sebagai alat memindahkan hak tagih atau diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Yang ketiga yaitu sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Yang keempat yaitu sebagai pembawa hak. Yang selanjutnya yaitu tujuan penerbitan surat berharga adalah untuk berbagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, meskipun telah disebutkan bahwa surat wisel, cek adalah dapat diperjualbelikan dengan mudah, tetapi dilakukan hanya pada insiden saja. Namun demikian tidak harus selalu begitu atau bersifat mutlak karena tujuannya penerbitan bukanlah untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri surat berharga. Berikut ciri-ciri serta syarat secara umum. Yang pertama yaitu harus memiliki nama. Yang kedua, bentuk surat berupa dokumen tertulis. Yang ketiga, adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat, terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang kelima yaitu terdapat nama yang bertanggung jawab untuk membayar di dalam dokumen. Yang keenam, adanya keterangan jatuh tempo atau waktu pembayaran yang harus dibayarkan. Yang selanjutnya yaitu contoh surat berharga. Yang pertama yang saya akan bahas mengenai wisel. Wisel adalah surat berharga yang memuat kata wisel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditandatangani sesuai tempat dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar atau membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau pengganti di suatu tempat tertentu. Yang selanjutnya yaitu wisel adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pemegang tersebut. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh wisel. Nanti akan dilihatkan. Yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata asket atau promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat berharga itu atau penggantiannya atau pembawaannya pada hari bayar. Adapun ketentuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterangan tertunjuk menyebutkan bahwa kesanggupan dalam menanggung pembayaran. Yang kedua adanya
penempatan hari pembayaran. Yang ketiga yaitu tempat penetapan hari bayar. Yang keempat yaitu adanya penetapan tempat di mana pembayaran akan dilakukan. Yang kelima yaitu terdapat nama orang yang kepadanya akan ditunjuk. Yang selanjutnya yaitu terdapat tempat dan tanggal surat kesanggupan tersebut untuk ditandatangani. Yang selanjutnya yaitu terdapat tanda tangan yang mengeluarkan surat. Berikut adalah contoh surat sanggup. Yang selanjutnya yaitu cek. Saya akan membahas mengenai cek. Cek adalah surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar yang di dalamnya terdapat kata cek, di mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantiannya pembawaannya pada saat ditunjukkan dalam pasal 178 KUHD. Diatur mengenai syarat-syarat formal suatu cek, yaitu yang pertama adanya kata-kata cek yang dimuat dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa cek itu dituliskan. Yang kedua yaitu perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga yaitu nama orang harus membayar atau tertarik. Yang keempat yaitu penetapan tempat di mana cek harus dibayarkan. Yang kelima yaitu penyebutan tanggal dan tempat di mana cek ditarik. Yang selanjutnya yaitu tanda tangan atau penarikan penerbitan cek. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai biliet giro. Berikut contohnya. Biliet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibekukan. Bentuknya kepada bank penyimpanan dan untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank atau sama atau kepada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana biliet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahkan melalui endorsement. Dalam surat tersebut ditentukan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam biliet giro. Yang pertama yaitu adanya kata-kata biliet giro di dalam formulirnya sendiri berikut nomor serinya. Yang kedua yaitu perintah tak bersyarat untuk memindahkan sejumlah dana atas beban saldo penerbit biliet giro. Yang selanjutnya yaitu nama dan tempat bank tertarik kepada siapa perintah disebut dimaksud ditujukan. Yang keempat yaitu nama pihak yang harus menerima pemindahan dana beserta alamatnya. Yang selanjutnya jumlah dana yang dipindahkan ditulis baik dengan angka maupun dengan huruf. Yang selanjutnya tanda tangan penarik dan cap stempel badan usaha dari si penarik. Yang selanjutnya tanggal dan tempat penarikan. Yang selanjutnya tanggal mulai efektif berlakunya amanat dalam biliet giro. Yang terakhir adalah nama bank tempat orang atau pihak yang harus menerima dan pemindahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu contoh sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia yakni sebuah surat berharga yang mempunyai bentuk hutang jangka pendek dan pemerintahlah yang menerbitkannya. Pada dasarnya, sertifikat bank ini memiliki kesamaan dengan surat tanda bukti menyimpan uang pada bank dalam kurun waktu tertentu. Bunganya akan dibayarkan di muka dan dalam arti dipotong dari harga nominalnya. Setiap kali sertifikat tersebut dijual, maka bisa diserahkan dari tangan ke tangan dan tentu saja akan mendapatkan pemotongan bunga. Semakin lama, jumlah pemotongan ini akan mengecil jika pemiliknya membutuhkan uang, namun tidak ingin menjual sertifikatnya, maka dengan ia menggadaikannya ke bank. Adapun contoh surat berharga diatur dalam KUHD yaitu Wisel yang memuat buku 1
Bab 6 pasal 100 sampai 173. Yang selanjutnya surat sambung buku 1 bab 6 pasal 174 sampai 177. Yang selanjutnya mengenai cek bab 1 bab 7 pasal 178 sampai 229. Yang selanjutnya kwitansi diatur dalam bab 1 bab 7 pasal 229E sampai 229K, sedangkan surat yang berharga adalah sertifikat, akta otentik, ijazah, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi hukum dan bisnis yang memuat surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau kekurangan dalam menyampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.